Salam dan bahagia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan tentang metode harga pokok proses produk diolah melalui satu dan lebih dari satu departemen produksi. Sebelumnya, kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Helen Ramula Joko dari Ngulangu. Yang kedua, ada Marcelina Meli. Yang ketiga, Tiara Angelina. Yang keempat, Maria Virgilia Kesau. Karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pengumpulan biaya. Pada metode harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan, sedangkan harga pokok proses per departemen produksi dan per periode akuntansi. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Pada metode harga pokok pesanan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan tersebut. Perhitungan dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan pada metode harga pokok proses dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Pada metode harga pokok pesanan, penggolongan biaya produksi dibedakan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan pada metode harga pokok proses, pembedaan seringkali tidak diperlukan. Yang keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Pada metode harga pokok pesanan terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lainnya selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan pada metode harga pokok proses terdiri dari biaya produksi selain bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya overhead pabrik dibebankan sebesar biaya sesungguhnya. Yang berikut manfaat informasi harga pokok produksi. Yang pertama, untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, untuk menghitung laba atau rugi periodik. Yang keempat, untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Berikutnya, metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Itu variasi contoh penggunaan metode harga pokok proses yang diuraikan dalam bab ini mencakup A. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang B. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Berikutnya C. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan yang pertama, produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Contoh, misalkan PT Rizal Mendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2021 disajikan berikut. Data produksi dan biaya PT Rizal Mendi bulan Januari 2021. Biaya bahan baku 5 juta rupiah, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.121.000. Jadi total biaya produksinya 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadi sebesar 2.000 kg, produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyesuaian biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 30% itu sebesar 500 kg.
Jadi, data produksi PT Risari Mendi bulan Januari 2021 masuk ke dalam proses 2.500 kg, produk jadi 2.000 kg, dan produk dalam proses akhir 500 kg. Materi selanjutnya dijelaskan oleh tim saya Tiara. Perhitungan harga pokok produksi persatuan, unsur biaya produksi, bahan baku total biaya 5 juta, unit ekuivalensi 2.500, biaya produksi persatuan total biaya sebagai unit ekuivalensi 2.000, bahan penolong total biaya 7.500, unit ekuivalensi 2.500, biaya produksi persatuan 3.000. Tenaga kerja total biaya 11.250.000, unit ekuivalensi 2.250, biaya produksi persatuan 5.000. Overhead pabrik total biaya 16.125.000, unit ekuivalensi 2.150, biaya produksi persatuan 7.500. Total biaya 38.875.000, biaya produksi persatuan 17.500. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk 17.500, total 35 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses. Biaya bahan baku 100% kali 500 kali 2.000, total 1 juta. Biaya bahan penolong 100% kali 500 kali 3.000, 1.500.000. Dan biaya tenaga kerja 50% kali 500 kali 5.000, 1.250.000. Biaya overhead pabrik 30% kali 500 kali 7.500, total 1.125.000. Dan jumlahnya 4.875.000, total keseluruhan 39.875.000. Laporan biaya produksi bulan Januari 2021. PT Risari Mendi, laporan biaya produksi bulan Januari 2021. Data produksi dimasukkan dalam proses 2.500 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500, jumlah yang dihasilkan 2.500 kg. Biaya yang dibebankan dalam bulan Januari 2021. Biaya bahan baku total 5 juta per kilogram 2.000. Biaya bahan baku penolong total 7.500 per kilogram 3.000. Biaya tenaga kerja total 11.250.000 per kilogram 5.000. Biaya overhead pabrik total 11.125.000 per kilogram 7.500. Jumlah 39.875.000 dan total per kilogram 17.500. Perhitungan biaya. Harga pokok produk yang ditransfer ke gudang 2.000 kali 17.500, total 35.500. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 1 juta, biaya bahan baku penolong 1.500.000, biaya tenaga kerja 1.250.000, biaya overhead pabrik 1.125.000. Dan total 4.875.000. Jumlah biaya produksi beban dalam bulan Januari 39.875.000. Next. Jurnal pencatatan biaya produksi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan biaya produksi yang terjadi dalam bulan Januari 2021 dicatat dengan jurnal berikut ini. 1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku di debit 5 juta, persediaan bahan baku di kredit 5 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong di debit 7.500.000, persediaan bahan penolong di kredit 7.500.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit 11.250.000, gaji dan upah di kredit 11.250.000.
Yang keempat, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit 16.125.000, berbagai rekening yang dikredit 16.125.000. 5. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi di debit 35 juta, barang dalam proses biaya bahan baku dikredit 4 juta, barang dalam proses biaya bahan baku penolong dikredit 6 juta, barang dalam proses biaya tenaga kerja 10 juta dikredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik 15 juta dikredit. Yang keenam, jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2021. Persediaan produk dalam proses di debit 4.875.000, barang dalam proses biaya bahan baku dikredit 1 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong dikredit 1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja dikredit 1.250.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik dikredit 1.125.000. Metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama oleh merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi dari departemen produk sebelumnya tersebut. Maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari satu, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. 2. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Contoh 2. PT Elionasari Sari memiliki dua departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produknya. Data produksi dan biaya kedua tersebut dalam bulan Januari 2021 disajikan. Data biaya produksi dan biaya Departemen A dan Departemen B dimasukkan dalam proses Departemen A 35.000 kg, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, Departemen A 30.000, produk selesai yang ditransfer ke gudang Departemen B 24.000 kg, produk dalam proses akhir bulan Departemen A 5.000 dan Departemen B 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2021. Biaya bahan baku Departemen A 70.000, biaya tenaga kerja Departemen A 155.000, Departemen B 270.000. Biaya overhead pabrik Departemen A 248.000, Departemen B 405.000. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku Departemen A 100%, biaya konversi Departemen A 20%, dan Departemen B 50%. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Marcelina. Perhitungan harga produksi Departemen A. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi Departemen A dalam bulan Januari 2021 dengan cara perhitungan sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari 2021 tersebut dapat menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa biaya bahan baku sebesar 70.000 tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 30 kg dan 5.000 kg atau 5 kg kali 100% persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 35 kg yang dihitung sebagai berikut. 30.000 tambah dalam kurung 100% dikali 5.000 sama dengan 35.000 kg.
2. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari 2021 sebesar 155.000 tersebut dapat menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya konversinya sebesar 2. Hal ini berarti bahwa biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 30.000 kg dan 1.000 kg dalam kurung 5.000 dikali 20% persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 31.000 yang dihitung sebagai berikut. 30.000 ditambah 20% kali 5.000 sama dengan 31.000 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang diproduksi oleh Departemen dalam bulan Januari 2021 dilakukan dengan membagi tiap unsur biaya produksi atau biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A seperti disajikan sebagai berikut. Perhitungan harga pokok produk persatuan Departemen A. Unsur biaya produksi. Bahan baku, total biaya 70.000, unit ekuivalensi 35.000, biaya produksi per kilogram 2 kg. Tenaga kerja 155.000, unit ekuivalensi 31.000, biaya produksi 5 kg. Overhead pabrik 248.000, unit ekuivalensi 31.000, biaya produksi per kilogram 8 kg. Total biaya 473.000, total biaya produksi per kilogram 15 rupiah. Harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen B, 30.000 dikali 15 rupiah sama dengan 450.000. Harga pokok persediaan produk akhir. Biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikali 2 rupiah sama dengan 10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 dikali 5 rupiah sama dengan 5.000. Biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 dikali 8 rupiah sama dengan 8.000. Total 23.000. Jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari 2021 total 473.000. Laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari PT Eliona Sari. Laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2021. Data produksi dimasukkan dalam proses 35.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 35.000 kg. Produk dalam proses akhir 5.000. Jumlah produk yang dihasilkan 35.000 kg. Biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Januari. Biaya bahan baku 70.000, 2 kg. Biaya tenaga kerja 155.000, 5 kg. Biaya overhead pabrik 248.000, 8 kg. Jumlah 473.000 per kilogram, 15 kg. Biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Januari. Biaya bahan baku 70.000 per kilogram, 2 kg. Biaya tenaga kerja 155.000, 5 kg. Biaya overhead pabrik 248.000, 8 kg. Jumlah 473.000 per kilogram, 15 kg. Perhitungan biaya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, 30.000 kg dikali 15 rupiah sama dengan 450.000.
Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 10.000, biaya tenaga kerja 5.000, biaya overhead pabrik 8.000. Jumlah 23.000. Jumlah biaya yang dibebankan Departemen A bulan Januari sebesar 473.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. 1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A di debit 70.000. Persediaan bahan baku di kredit 70.000. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A di debit 155.000, gaji dan upah di kredit 155.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A di kredit di debit 248.000, berbagai rekening yang di kredit 248.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B di debit 450.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A di kredit 60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A di kredit 150.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 240.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 2021. Persediaan produk dalam proses di debit 23.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 10.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 5.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 8.000. Perhitungan harga pokok produksi Departemen B. Untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A tersebut, Departemen B mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dalam bulan Januari 2021 berturut-turut sebesar 270.000 dan 405.000 dari 30 kg produk yang diolah Departemen B tersebut dapat dihasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 24.000 kg dan persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 6.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya konversi. Untuk menghitung harga pokok produk jadi Departemen B yang ditransfer gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir bulan Januari 2021, perlu dilakukan perhitungan biaya persatuan yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan yang bersangkutan. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan akan diperoleh informasi biaya yang ditambahkan atas harga pokok produk yang dibawa dari Departemen A. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B pada akhir periode, harga pokok produk yang Departemen A harus ditambah dengan biaya produksi per satuan yang Departemen B dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses tersebut dengan memperhitungkan tingkat penyelesaiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firly. Perhitungan biaya produksi persatuan yang ditambahkan dalam Departemen B. Unsur biaya produksi. Yang pertama, tenaga kerja total biaya 270.000, unit ekuivalensi 27.000, biaya produksi per kilogram Rp10. Yang kedua, overhead pabrik, total biaya 405.000, unit ekuivalensi 27.000, biaya produksi per kilogram Rp15. Total untuk total biaya 675.000, unit ekuivalensi 27.000, biaya produksi per kilogram Rp25. Perhitungan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B. Harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang. Harga pokok dari Departemen A 24.000 dikali Rp15
360.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B 24.000 dikali Rp25, 600.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang 24.000 dikali Rp40 sama dengan 960.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A 6.000 dikali Rp15 sama dengan 90.000. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, biaya tenaga kerja 50% kali 6.000 kali Rp10, 30.000. Biaya overhead pabrik 50% kali 6.000 kali Rp15, 45.000. Total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B 165.000. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Januari 2021 sebesar 1.125.000. Laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2021. PT Elionasari, laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2021. Data produksi. Diterima dari Departemen A 30.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 24.000 kg. Produk dalam proses akhir 6.000 kg. Jumlah produk yang dihasilkan 30.000 kg. Biaya kumulatif yang dibebankan Departemen B dalam bulan Januari 2021. Biaya pokok dari Departemen A 30.000 kg, total 450.000 per kilogram, harga Rp15. Biaya yang ditambahkan Departemen B. Biaya tenaga kerja 270.000 per kilogramnya Rp10. Biaya overhead pabrik total 405.000 per kilogramnya Rp15. Jumlah biaya yang ditambahkan Departemen B 675.000 per kilogramnya Rp25. Total biaya kumulatif di Departemen B 1.125.000 per kilogramnya Rp40. Perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 24.000 per kilogramnya Rp40 sama dengan 960.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari Departemen A Rp15 kali 6.000, 90.000. Biaya yang ditambahkan Departemen B, biaya tenaga kerja 30.000, biaya overhead pabrik 45.000. Jadi 165.000. Untuk jumlah biaya produksi kumulatif yang dibebankan Departemen B bulan Januari 2021 sebesar 1.125.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B didebit 450.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A dikredit 60.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A dikredit 150.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A dikredit 240.000. Lihat kembali jurnal nomor 5 yang dibuat untuk mencatat biaya produksi Departemen A tersebut di atas. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B didebit 270.000.
gaji dan upah dikredit 270.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B didebit 405.000. Berbagai rekening yang dikredit 405.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Persediaan produk jadi didebit 165.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B dikredit 90.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B dikredit 30.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 45.000. 24.000 kilogram dikali 15 rupiah harga pokok produk per kilogram dari Departemen A. 24.000 kilogram dikali 10 untuk biaya tenaga kerja yang ditambahkan oleh Departemen B. 24.000 dikali 15 rupiah untuk biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B. Yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari 2021. Persediaan produk dalam proses Departemen B didebit 165.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B dikredit 90.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B dikredit 30.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B dikredit 45.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.